Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku? Semoga tetap sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasanya, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 6 semester 2 dengan materi Asmaul Husna, Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Somad. Mari kita mulai pembelajaran kita dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu menerima kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengenal Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Somad. Mampu menunjukkan perilaku teguh pendirian yang mencerminkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Somad. Kalian juga diharapkan mampu memahami makna Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Somad. Di samping itu, bisa menyajikan arti dan bukti sederhana tentang asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Somad. Nah, sekarang mari kita kupas bersama. Yang pertama akan kita pelajari Asmaul Husna Al-Wahid. Al-Wahid artinya Maha Tunggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala tunggal zatnya, tidak terdiri dari sesuatu yang terbagi-bagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala satu dalam perbuatan dan namanya, tidak memiliki sekutu dan tidak ada yang menyamainya. Al-Wahid adalah pengakuan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa siap menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang esa, tanpa ada Tuhan lain sebagai tandingan. Nama Al-Wahid dapat kita jumpai di beberapa ayat Al-Quran, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Asmaul Husna selanjutnya adalah Al-Ahad. Al-Ahad artinya Allah Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan inti dari ajaran Islam yang mengajak kepada tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala Ahad atas sifatnya. Hanya Dia saja yang mempunyai kesempurnaan sifat. Walaupun makhluknya diberi sifat yang sama, penyebutannya dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sifat makhluk tadi tidaklah sama dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, nama Allah Al-Ahad hanya bisa kita jumpai pada satu surat, yaitu surat Al-Ikhlas ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah hai Muhammad, Dia Allah yang Maha Esa. Karena keesaan Allah inilah yang membuat para nabi dimusuhi oleh semua penyembah berhala dan penganut kemusyrikan. Mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan, tapi bukan satu-satunya. Masih ada Tuhan lain yang ditaati aturannya, diberikan sesajian, disembah dengan segenap pengabdian, sehingga keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dicemari dengan kemusyrikan dan kemunafikan. Sebagai seorang muslim, kita wajib mengakui dengan yakin dan tanpa keraguan, dengan keimanan yang kokoh, pengucapan melalui lisan, dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Ahad atau Esa. Hal ini dibuktikan oleh para nabi dan para rasul pada masa dahulu, sebagaimana ketika Nabi Muhammad SAW ditawari oleh orang kafir Quraisy untuk sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala 1 minggu, dan minggu berikutnya sama-sama pula menyembah berhala. Hal ini ditolak oleh Nabi Muhammad
karena sama saja dengan menganggap adanya Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilal bin Rabah, keimanan dan ketauhidan yang dimilikinya menyebabkan ia mempunyai keberanian yang luar biasa. Siksaan dari majikannya tidak mampu memanjarakan hatinya. Dengan lantang ia ucapkan, "Ahad, Ahad, Ahad." Hal ini merupakan keteladanan bagi kita bahwa dalam kondisi apapun dan dalam keadaan bagaimanapun sulitnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Esa adalah tetap sebagai Tuhan kita. Al-Wahid dan Al-Ahad adalah sama-sama menunjukkan keesaan Allah. Maksudnya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat mulia, agung, besar, dan bagus. Allah lah satu-satunya sesembahan yang berhak untuk diibadahi, tidak boleh dipersekutukan dalam hal apapun. Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang agung sifatnya, sehingga hanya Allah yang layak untuk menyandang segala kesempurnaan. Asmaul Husna selanjutnya yang akan kita pelajari adalah As-Somad. As-Somad memiliki arti yang maha sempurna, bergantung kepadanya segala sesuatu. Hanya Allah lah yang maha penguasa dan maha sempurna, bergantung segala sesuatu kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat meminta pertolongan di setiap kesulitan. Kata As-Somad hanya disebutkan satu kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Ikhlas ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Kata As-Somad dalam ayat ini memiliki arti bahwa Allah adalah Tuhan, tempat kita bergantung kepadanya dengan segala sesuatu, yakni yang dituju dalam seluruh kebutuhan kita. Hanya kepada Allah lah kita meminta apa yang kita perlukan, dan kepada Allah pula lah kita bergantung pada apa yang kita inginkan, karena Allah maha sempurna dalam sifat-sifatnya. Allah maha mengetahui dan maha sempurna ilmunya. Allah maha mengetahui apa yang kita butuhkan. Allah maha penyantun yang sempurna santunnya. Allah maha penyayang yang sempurna rahmatnya, yang meliputi segala sesuatu. Seperti itulah seluruh sifat-sifat Allah. Ada dua hal yang membuat agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong dan membantu kita. Untuk meraih pertolongan Allah, yang pertama, hendaklah kita harus terlebih dahulu bersedia menolong hambanya. Bagaimana mungkin Allah akan membantu kita jika kita tidak mau atau tidak bersedia membantu orang lain? Yang kedua, kita harus berusaha dan bekerja dengan maksimal. Maka saat itulah pertolongan Allah akan datang kepada kita. Oleh karena itu, jika memang kita benar-benar beriman kepada As-Somad, maka kita juga harus menjadi pribadi yang ramah, memiliki sifat dan sikap dermawan, serta mudah menolong dan membantu sesama dengan ikhlas hanya karena Allah. Tentunya membantu dan menolong dalam hal yang diperbolehkan dan bukan dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hikmah Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Somad. Apabila kita mengimani sifat Allah Al-Wahid dan Al-Ahad, maka kita akan mendapatkan hikmah, yaitu yang pertama,
bahwa tidak ada yang menyamai dan menandingi Allah Subhanahu wa taala, serta tidak ada yang setara dengannya dalam segala hal. Allah Maha Suci dari segala kekurangan dan aib, sehingga Allah adalah zat yang memiliki kesempurnaan sifat. Allah lah zat yang agung dan mulia, tanpa ada satu makhluk pun yang menyamai dengannya. Wajibnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas dalam beribadah, serta meyakini bahwa Allah lah satu-satunya pencipta. Adapun hikmah setelah kita belajar memahami Asmaul Husna As-Samad adalah: yang pertama, tidak bermohon kecuali kepada Allah. Yang kedua, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tumpuan pertama dan utama dalam meminta semua keinginan, baik itu keinginan atau hajat kita selama di dunia maupun keinginan kita nanti di akhirat. Ketiga, dapat menyelamatkan urusan orang lain dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata kita yang baik. Yang keempat, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, baik dalam urusan agama maupun urusan dunia. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anakku semua, kalian sudah mempelajari Asmaul Husna, Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Somad. Nah, sekarang tugas kalian adalah menyebutkan atau menuliskan 3 contoh perilaku yang terjadi di sekitar kalian yang mencerminkan keimanan seseorang terhadap Asmaul Husna, Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Somad. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.